Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus dan masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779. Ya, pertanyaan berikutnya ini dari Syahriansah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Syahriansah, nama panggilan Rian, dari Kota Depok, Jawa Barat. Saya penggemar tutorial dunia ikan gabus yang tidak pernah terlewati setiap malam. Saya seorang pensiunan karyawan swasta tahun 2018, berawal dari kejenuhan dari hari ke hari dan kondisi ekonomi negara RI, disertai dengan wabah COVID. Maka dengan ini saya bertekad berikhtiar ingin ikut mitra pembibitan dengan gabus Pak Suwandi. Maka dari itu saya bertanya untuk daerah Kota Depok, Kecamatan Cilodong, adakah peluang kemitraan dengan Pak Suwandi? Sekian, terima kasih apabila Bapak dapat menginfokannya. Ya. Untuk saat ini Pak Rian, ya memang sudah tidak ada lagi untuk wilayah Depok, Jawa Barat untuk kuota pembenihan. Ya. Jadi mohon maaf sekali ya, belum bisa. Pertanyaan berikutnya dari Yoga di Purworejo. Selamat pagi Pak Suwandi, ya, perkenalkan saya Yoga asli Purworejo. Sementara sedang bekerja di Timur Leste. Ya, selama seminggu ini saya setia nonton channel Dunia Ikan Gabus dan saya sangat tertarik. Yang saya tanyakan, apakah harga jual konsumsi stabil di kisaran 50.000? Sebab menurut info istri di pasar tradisional Purworejo harga 28.000 per tanggal 10 Mei. Ya, bisa dijelaskan Pak Suwandi, terima kasih. Ya, untuk Pak Yoga yang di Timur Leste ya. Jadi kalau harga ikan gabus di pasaran itu bervariasi Pak. Di pasar tradisional ada yang 25.000, ada yang 28.000, ada yang 30.000, ada yang 32.000, ada yang jual 34.000, ada yang jual 35.000. Ya, di tingkat pengepul ya, kemudian ada yang beli 40.000, ada yang 45, ada yang 50, bervariasi Pak. Memang karena di pasar tidak ada yang mengkoordinir Pak, pasarnya pasar bebas ya. Jadi siapa saja tergantung si pembelinya, mau beli berapa itu tergantung dia bisa jualnya berapa. Ya, dan juga faktornya banyak sekali yang menyebabkan kok harganya berbeda-beda ya. Nah, yang jelas di sini kami dari perusahaan itu konsisten Pak ya, sejak awal kami berdiri kita sudah belikan gabus dengan harga yang stabil ya. Dari awalnya itu memang sampai hari ini yang 200 gram up tetap 50.000 ya. 5 tahun yang lalu tetap 50.000 sampai sekarang pun sama. 6 tahun yang lalu pun sama, sampai sekarang tetap kita beli dengan harga 50.000 sesuai dengan size dan ukurannya masing-masing. Ya, ini Pak Yoga yang dari yang di Timur Leste ya, yang aslinya Purworejo ya. Kemudian pertanyaan juga dari, nah ini dari mitra pembenihan juga ya, komplain ya. Jadi mitra pembenihan ini saya cuman sebut inisial aja yang dari Solo ya. Jadi ya, saya mitra pembenihan yang ada di Solo ya, R yang ada di Solo ya. Kemarin saya mendapatkan WA dari Pak Suwandi ya, bahwa untuk kemitraan saya diputus kontrak oleh perusahaan dengan penjelasan yang sudah Bapak sampaikan via WA. Ya, saya mohon maaf Pak, karena memang saya salah.
Tetapi apakah dengan kesalahan yang saya perbuat ini, saya masih bisa tetap bermitra dengan konsekuensi apapun, saya siap Pak menerimanya. Tapi izinkan saya tetap bisa bergabung dan melanjutkan kemitraan pembenihan saya. Agar ini bisa menjadikan penghasilan dan masukan buat saya. Saya memang tergiur dengan tawaran teman saya sehingga bibit yang harusnya saya setorkan ke Bapak saya jual keluar. Semoga bisa Bapak pertimbangkan lagi agar saya masih bisa ikut di kemitraan pembenihan di tempat Bapak. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi kejadian yang sebelumnya. Terima kasih Pak, mohon tanggapannya. Jadi untuk mitra, ya ini apa, saya menghimbau kepada semua mitra pembenihan ya, dimanapun Anda berada. Terlepas Anda itu sudah menerima MOU atau belum, ya, karena MOU itu kan sudah saya sampaikan di video sebelumnya itu kan, Anda bisa datang ke kantor, mau minta MOU sudah disiapkan di sana tiap orang. Ada yang mau diambil, ada yang tidak. Yang tidak diambil pun sampai sekarang kontrak jalan 2 tahun, 1 tahun, bibit tetap disetorkan dengan baik. Tidak ada masalah ya, MOU hanya formalitas yang juga bisa dijadikan pegangan. Tetapi sampai hari ini pun yang MOU-nya belum ambil tetap bisa berjalan dengan baik. Ya, Anda mau ngambil datang kantor bisa, yang belum mau ngambil juga tidak apa-apa, monggo, itu hak penjenengan ya. Yang penting dari perusahaan sudah menyiapkan. Dan di situ sudah diterangkan bahwa mitra pembenihan tidak boleh menjual, memberikan, ya. Jadi tidak boleh menjual atau memberikan bibit kepada siapapun, walaupun hanya 1 ekor. Ya. Kalau sampai itu terjadi, kontrak akan diputus sepihak oleh perusahaan. Yang ingin saya sampaikan ke semua mitra pembenihan dimanapun Anda berada, seperti apapun Anda sembunyi, seperti apapun Anda sembunyi, saya garansi dari ujung Pulau Jawa sampai barat, timur, tetap ketahuan Pak. Ya. Jadi seperti Anda mitra pembenihan itu paling kan curangnya cuma jual bibit ya. Cuma jual bibit kemudian membuat laporan pembenihan yang tidak sesuai dengan hasil produksi, tetap semuanya pasti ketahuan Pak. Ya, walaupun mungkin ketahuannya nggak saat itu. Ya. Tetapi tetap ketahuan. Dari jumlah kurang lebih sekitar 27 mitra yang sudah kita pecat, semuanya juga berawal dari memang ketidakjujuran dan kecurangan tadi itu. Ya, merasa masih kurang dengan apa yang sudah diterima. Sekarang sudah punya penghasilan 1 bulan dari pembenihan, ada yang 10 juta, ada yang 20 juta, ada yang 30 juta, kok masih kurang jual bibit sendiri, tidak mensyukuri apa yang sudah Anda dapatkan, tetap akan ketahuan ya. Ya bukannya Pak Suwandi sok hebat, enggak, tetapi tetap ketahuan. Logika saja Pak, begini Pak. Ya, kalau Bapak semua mitra pengen tahu, sekarang Anda diam-diam jual bibit, Pak Suwandi nggak ngerti. Anda belum pernah menguasai di sektor pembesaran dan penampungan atau membeli hasil panen. Sekarang Anda jual bibit, oke lah, mungkin Pak Suwandi nggak tahu ya. Jual bibit seperti kasus-kasus sebelumnya. Jual bibit kepada teman-teman Anda atau ke orang-orang yang ada berhubungan dengan Anda atau bahkan Anda iklankan. Anda jual bibit di luaran dengan senang hati. Terima 10.000, ya 20.000. Pertama yang harus Anda pikirkan saat mereka komplain kalau terjadi resiko. Ya. Sudah komplain, ada yang mati, telepon ke Bapak yang menjual bibit. Bibitnya tetap tidak bisa sembuh, kan? Tidak bisa sembuh. Orang ini tidak akan diam. Dia akan telepon kemana-mana, di mana cari solusi. Ya kan? Dan tahu nggak, channel
terdepan yang paling banyak itu hanya di dunia ikan gabus. Ketemunya juga ke sini lagi. Maaf Pak, mau tanya, bibit saya banyak yang mati. Dari mana Pak? Dari si A. Oh, kenapa bibitnya ini gini banyak yang mati? Belinya di mana? Ketahuan nggak? Betul kan? Dari si A Pak. Oh, satu orang. Kita nggak akan ngomong dulu, satu. Ketahuan. Belum lagi ke mitra yang lain juga. Kalau dia jenengan mitra pembenihan itu jual ke orang lain juga karena halnya sama. Kalau benihnya ada masalah, komplain, tidak tertangani dengan baik, tetap akan mencari solusi. Ya. Oke lah kalau misalkan bibitnya ditangani dengan baik, bisa memberikan solusi, ikannya sembuh. Nanti 7 bulan, 8 bulan kemudian, ya Pak, ini saya panen Pak, 1 ton ikan gabus. Kemarin beli tempat Bapak. Nah, kira-kira si mitra pembenihan itu mau beli nggak 1 ton ikan gabus? Waduh, maaf Pak, saya nggak beli. Ya kan? Nggak beli. Otomatis si mitra itu, orang yang beli bibit tadi kan mencari pembeli kan? Mencari pembeli di mana orang yang berani beli gabus jumlah besar. Ya. Betul nggak? Cari pembeli dalam jumlah besar. Cari-cari searching di mana-mana. Mana ketemunya juga dunia ikan gabus lagi. Ya. Dan rata-rata yang ketahuan itu ada yang sudah 8 bulan, 9 bulan, tetap ketahuan Pak. Kembalinya ke Pak Suwandi lagi, bibitnya dari mana? Dari si A. Ya. Dan semua mitra yang kita putus itu sudah bisa ngomong Pak, nggak bisa ngomong apa-apa. Barang bukti semua tersangka ada di situ. Ya. Jadi mudah saja Pak kalau untuk urusan ikan gabus bagi mitra pembenihan yang tidak jujur, curang, keketahuan Pak. Ya termasuk mungkin dari jumlah bibit. Dan itu yang menjadi catatan dari saya juga. Dan setiap Anda tidak jujur dari hal mitraan itu, pasti semua akan berakhir dalam kontrak putus selesai. Ada yang baru mau dibongkar, ya sudah mengundurkan diri. Karena tahu bahwa bibitnya dibeli orang. Daripada nanti sama Pak Wandi diputus kontrak, mending saya mengundurkan diri. Tapi bukti sudah ada, ya kan? Ya, termasuk juga hal sepele-sepele misalkan kejujuran yang Anda buat di situ harus dari mitra pembenihan, dari jumlah juga iya. Ya, kami tidak suka debat Pak, ya dengan mitra pembenihan. Ya. Jadi lebih kepada ya Anda mengertilah kalau memang Anda itu punya keinginan untuk tetap usaha ini berlanjut, ya tetap dipertahankan ya sebaik mungkin apa yang menjadi keinginan Anda. Bukan malah menjadikan itu dilanggar sendiri kan. Jadi kepada semua mitra pembenihan, seperti apapun yang Anda lakukan masalah benih ikan gabus yang memang sudah di MOU tertera, Anda lakukan, Anda langgar, ketahuan Pak. Saya garansi. Ya. Kalau nggak ketahuan dalam waktu pendek, minimal Pak, saat panen itu pasti ketahuan. Saat panen pasti ketahuan Pak. Makanya bagi teman-teman mitra, ya tinggal tunggu waktu. Bagi teman-teman yang itu konsisten dan apa adanya, berjalan dengan baik, pasti tetap akan berlanjut. Ya, berlanjut dengan konsisten dan dengan hasil yang memuaskan. Jadi bibit yang dijual keluar itu pasti ketahuan. Panen pun nanti ketahuan juga. Ya awal, termasuk jumlah misalkan. Induknya bertelur cuman 5.000. Tetapi ada bibit dari luaran yang diambil dari air perairan umum ditambahkan di situ jadi 10.000. Saya tahu Pak itu. Ya, dan itu tidak bisa saya jelaskan kepada semua mitra karena itu juga bagian rahasia saya juga. Yang hanya saya sendiri yang tahu.
Bahkan dengan induk yang Anda kembalikan itu bukan induk saya tahu. Karena di setiap induk itu ada tanda yang hanya saya sendiri yang tahu. Jadi kalau Anda kembalikan itu bukan induk saya cuma diam. Oh, bukan ini. Ya. Dan kepada mitra yang sudah saya putus, salah satu kan mengembalikan induk, ya kan. Induknya 10 pasang, bilangnya mati semua. Ditukar utuh. Tapi saat dikembalikan itu jantan semua. Ya, nggak mungkin induk satu paket kok mati semua. Kan aneh. Pada saat mati tidak dilaporkan videonya. Kan? Tidak ada foto-foto juga. Tahu-tahu bilang mati, minta tuker. Kita tukar utuh. Tetapi saat dikembalikan 10 pasang itu bukan induk saya. Jantan semua itu bukan jantan dari sini, tetapi jantan di luaran itu. Karena jantan itu semua ada tandanya, betina ada tandanya. Ya, yang itu hanya saya sendiri yang tahu. Sudah ada poin, oh orang ini tidak jujur. Sudah ketahuan, beri tanda, pasti suatu saat dia akan kita singkirkan, kita pecat. Ya kan? Karena apa? Akan berentet kepada ketidakbenaran yang lain juga. Nanti dari hal bibit juga akan ketahuan. Ya seperti apapun yang ingin saya sampaikan ke semua mitra pembenihan, seperti apapun Anda, ya berlikaliku, bertrik seperti apapun, ketahuan Pak, lebih lama saya daripada Anda. Trik Anda itu tidak akan berlaku. Ya, dengan cara apapun tetap ketahuan, Pak. Ya, nuker induk ditukar, bukan induknya dikembalikan. Ya kan? Bibitnya ditambah dengan bibit orang, bibit dari luar ditambahkan, dijual ke Pak Suwani, tahu Pak itu. Sudah tahu. Ya, tinggal nunggu waktu saja untuk menyingkirkan atau memecat Anda. Udah itu aja. Karena apa? Saya sebagai pengepul, ya apa adanya. Kalau Anda sampai sini mati pun saya bayar kok Pak. Daripada saya harus berdebat dengan Anda. Dari Surabaya jauh-jauh kirim bibit sampai sini mati semua, ikan sakit. Ya tetap saya bayar. Saya bilang Pak, besok lagi bibit sakit jangan dikirim. Tetapi Anda di Surabaya sana ngotot, gak mungkin bibitnya sehat. Nah, apa yang mau didebatkan? Barang bukti sakit. Cuman akan ada debat kusir kan? Tetap saya bayar bibitnya. Nah, tetapi tinggal tunggu 1 kali, 2 kali, 3 kali pasti akan ada kesalahan yang terulang lagi dan akal tinggal kami putus sepihak. Di sini tidak perlu berdebat, yang penting kerjasama yang saling menguntungkan. Kalau bibitnya bagus dibawa ke sini ya pasti kita tidak akan pernah komplain. Ya, kalau kami hanya ingin bermain-main seperti itu nggak akan bisa bertahan sampai hari ini. Pak Wandi nggak berani nongol di YouTube. Ya. Kalau Anda merasa dirugikan karena induk mungkin belum dikirim, ya kembali di introspeksi. Kemarin dapat induk 1 paket, telur 4, mati semua anaknya. Ditukar lagi, mati semua anaknya. Introspeksi dulu kenapa induk belum dikirim. Wong kemarin netes-netes saja mati, laporannya. Ya, saya sering bilang, kutu airnya diperbaiki dulu Pak. Oh iya Pak Wandi, kutu airnya diperbaiki dulu. Untuk apa nanti induk ini dikirim juga sampai sana bertelur, mati lagi, bertelur anak-anaknya mati lagi karena kutu airnya tidak ada. Hal-hal seperti itu semata-mata hanya untuk kebaikan dari mitra Pak. Kami nggak akan mencari untung dengan tidak mengirim induk Anda. Wong nuker saja mau loh Pak. Ya kan? Nombok saja mau loh Pak. Bibit Anda mati sampai sini kami bayar kok. Ya, tetapi itu tadi ada batasannya. Kesalahan yang Anda buat itu harus diperbaiki untuk tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari kan gitu. Ya, ini kepada semua mitra siapapun yang ingin saya himbau, ya silakan Anda menggunakan trik apapun. Ya, berlaku kurang baik ya, itu tetap akan ketahuan Pak. Ya. Dan bulan ini saja ya, kita memberhentikan mitra itu 4 orang. Yang memang semuanya yang paling banyak adalah menjual bibit itu di luar. Ya, dengan alasan perusahaan membelinya Rp600, dijual di luar 1.000 kan gitu. Padahal sebetulnya itu kan sudah kontrak dari awal. Kalau memang tidak sepakat dengan 600 kenapa ikut kemitraan kan gitu.
Ya, sebetulnya faktornya hanya sebenarnya kurang merasa bersyukur saja. Kalau misalkan kemarin itu sampai kerja, maaf kata, sampai di kerja jadi buruh, kemudian sekarang punya penghasilan 1 bulan 10 juta, 15 juta, 20 juta, kan sudah lebih baik kan. Tetapi ya namanya manusia kadang nggak merasa cukup dengan apa yang dia dapatkan, masih menjual bibit sendiri. Ya, dan itu saya harapkan tidak terjadi kalau Anda ingin menjadi mitra baik. Dan hanya akan mitra-mitra yang konsisten dan bertahan saja yang akan panen ke depannya. Ya, karena apa? Saya sering mendapatkan proyek-proyek besar, itu yang saya tawarkan juga mitra. Saya tidak mampu memproduksi benih sendiri. Saya harapkan mitra yang membantu saya. Oke ya, jangan kemana-mana kalau ada kata yang kurang berkenan buat mitra yang saya sebut tadi inisial. Dan mitra yang mungkin mendengarkan tayangan ini, ya, ada kurang enaknya kata-kata saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, semata-mata hanya menyampaikan apa adanya kejadian yang ada di lapangan. Ya. Yang penting dalam usaha ini dengan pikiran dingin lah, nggak usah kemerungsung, adem. Ya. Wong kalau memang mau komplain apa datang ke kantor, Wong Pak Wanti mau dijanjikan hari apa saja standby kok di kantor. Kalau Anda merasa tidak puas, Anda merasa komplain, Anda merasa dirugikan dan lain sebagainya, saya standby di kantor. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.